Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sesaat sebuah debu cahaya seakan terbang mengelilingi istana, lalu berjejer rapi dan masuk ke dalam tanah. Seng Zishu pun langsung duduk kembali ke tempat asalnya. Beruntung aku belum membuat pil dari sumber daya yang kamu kirimkan ke ruang sumber daya, jadi mulai besok aku akan membuatnya untuk kita saat bunga itu bermekaran, ucap Xin Cie. Kak Cie, kamu tenang saja. Biar aku yang memetiknya. Huli Yue menawarkan diri. Satu lagi, aku menemukan benda ini, tapi aku belum mengenalnya dengan jelas. Ryu memperlihatkan sebuah benda berbentuk akar. Melihat benda itu, ketiga istrinya juga terlihat bingung lalu saling berpandangan dan mencoba mengetahui benda aneh tersebut. Aku rasa jawabannya di sini. Ryu membuka kitab yang berdekatan dengan benda tersebut. Ryu langsung membaca kitab tersebut dengan teliti. Sementara ketiga istrinya menantikan penjelasan dari suami mereka. Nama benda ini adalah akar jiwa langit. Fungsinya untuk meningkatkan energi alam, agar mampu menanam harta langit yang bisa tumbuh di dunia ini. Jadi tanaman dunia dewa, dunia iblis, dunia peri, dunia siluman maupun dunia manusia bisa dijadikan satu tempat saja, ucap Ryu. Maksudnya jika aku menanam sumber daya dari dunia manusia, dunia iblis, dunia dewa dan dunia siluman di dunia peri pasti akan tumbuh. Tanya Seng Zishu. Benar. Begitupun sebaliknya. Bahkan jika batu roh memadai, maka semua sumber daya tersebut akan tumbuh dengan cepat, hingga berkali-kali lipat sesuai dengan berapa banyak batu roh yang akan memberikan suplai pada akar jiwa langit tersebut. Ryu menjelaskan, kalau masalah tumbuh sampai dewasa aku masih bisa. Tapi jika ada sumber daya yang hanya bisa dipanen usia ratusan hingga usia ribuan tahun, sepertinya benda ini cukup membantu, ucap Seng Zishu. Bagaimana dengan apel petir yang hanya berbuah 100 tahun sekali dan hanya menghasilkan 7 buah saja? Tanya Xin Cie. Apel petir memang termasuk harta langit, tapi kita tidak bisa menggunakannya dan hanya satu kali. Lebih baik kita tanam sumber daya tingkat 10 saja, karena sumber daya itu hanya bisa dipakai jika sudah berusia ratusan tahun, ucap Ryu. Apa yang dikatakan suami kita memang benar. Lebih baik kita tanam sebagian sumber daya tingkat 10 saja, sisanya bisa digunakan untuk membuat pil. Seng Zishu menimpali. Kalau begitu, apa yang ditunggu? Ryu langsung bangkit dari tempat duduknya menuju bagian belakang istana yang cukup jauh. Setelah merasa sudah memilih tempat yang tepat, Ryu langsung menabur batu roh, kemudian meletakkan akar jiwa langit di atasnya. Seketika kumpulan akar tersebut langsung memanjang hingga menyatu pada suatu titik, lalu tumbuh sebuah pohon baru secara perlahan hingga mencapai ketinggian 30 meter, dan terlihat memancarkan cahaya dari dalam pohon. Sepertinya aku harus mencari lebih banyak lagi batu roh. Tapi aku rasa ini sudah cukup untuk menanam tanaman langka. Ryu berjalan kembali ke tempat semula. Suamiku, bagaimana? Tanya Xin Cie. Untuk menanam sumber daya lain sudah bisa. Tapi kalau untuk mempercepat waktu, masih kurang batu roh. Jawab Ryu. Yang penting bisa ditanam dulu. Kebetulan aku memiliki buah tangan Buddha. Ini adalah harta langit dunia peri untuk meningkatkan jiwa spiritual, ucap Seng Zishu. Tidak perlu terburu-buru, sepertinya suasana hati ini begitu romantis. Huli Yue terlihat manja dan mengangkat sebelah kakinya ke atas dan langsung menciumnya dengan lembut. Aku pikir juga begitu, selama ini kita sibuk berlatih. Sampai tidak ada waktu untuk hal lain yang juga tidak kalah penting. Xin Cie juga mengangkat salah satu kakinya ke atas kaki Ryu lalu mencium beberapa bagian tubuhnya. Lebih baik kita lakukan di dalam kamar saja, lagi pula kamar tidur kita cukup luas.
Zheng Zishu berjalan masuk ke dalam istana. Xin Jie dan Hu Liyue yang mendengar ucapan itu langsung menghentikan aksi mereka dan saling berpandangan, lalu mengisyaratkan kepada suami mereka untuk mengikuti mereka. Ryu yang faham maksud mereka hanya tersenyum tipis, beranjak dari tempat duduk dan langsung mengusap rambut kedua istrinya, lalu berjalan ke arah istana dan menggandeng kedua istrinya tersebut. Pada keesokan harinya, Ryu telah keluar dari dunia kecil dan langsung berjalan menuju ke ruang kerja Patriark. Sesampainya di ruangan Patriark, Ryu langsung menyapanya dengan menundukkan kepala yang juga disambut ramah oleh Patriark Sandian San. "Patriark, jika boleh tahu ada apa Patriark memanggilku?" tanya Ryu. "Aku memanggilmu karena ada beberapa hal. Salah satunya mengenai guru Erlong yang tidak mengajarkanmu dengan baik. Tapi juga ada yang ingin saya tanyakan mengenai sesuatu yang ada di dalam tubuhmu," ucap Sandian San. "Apa ada yang salah dengan tubuh?" Ryu sedikit heran. "Aku tidak tahu harus memulainya dari mana. Tapi aura pembunuh yang ada pada tubuhmu sepertinya sudah hilang. Tapi aku merasakan ada aura yang lain yang bahkan lebih kuat, yang seakan tubuhku sendiri sedikit terkena efek." Sandian San kebingungan. "Patriark, mungkin itu hanya kebetulan. Bahkan aku sendiri tidak tahu mengapa aura pembunuhku menghilang tiba-tiba." Ryu menyembunyikan tentang aura yang dia miliki sekarang. "Kebetulan ya. Sepertinya itu di luar pengetahuanku. Lalu bagaimana dengan kualitas tulang, jiwa spiritual dan ki milikmu yang sangat besar?" tanya Sandian San. "Maaf Patriark, aku menemukan teknik itu tanpa sengaja, jadi aku juga menjawabnya," ucap Ryu. Ryuer. Dalam dunia kultivator, teknik peningkatan kualitas tulang itu sangatlah penting. Dalam teknik itu sendiri, terdapat 5 tingkatan, yaitu tulang pendekar, tulang petapa, tulang raja, tulang kaisar, tulang bumi. Sedangkan tulang langit dan tulang semesta tidak pernah ada yang mencapainya, kecuali ada harta langit yaitu anggrek darah naga yang hanya bisa tumbuh di dunia siluman. Sandian San menjelaskan, "Kenapa sedikit berbeda dengan teknik yang kupakai? Apakah teknik tulang naga yang dipakai oleh siluman ada perbedaan teknik penguatan tulang yang dipakai oleh kultivator pada umumnya?" Ryu mencoba mencerna ucapan tersebut. "Sepertinya kamu telah mencapai tulang kaisar, tapi ada yang aneh karena tulang kaisar yang ada pada tubuhmu jauh lebih kuat dan padat dari tulang kaisar pada umumnya," ucap Sandian San. "Sekarang aku paham, teknik penguatan tulang yang aku gunakan jauh lebih tinggi dari teknik penguatan tulang pada kultivator pada umumnya." Ryu mengangguk dan mulai paham. "Untuk tingkatkan ki milikmu sendiri sepertinya sudah maksimal karena mencapai tingkat bumi dengan 1000 lingkaran, sungguh di luar nalar. Karena hanya seorang jenius saja yang bisa mencapai lingkaran yang sempurna dan padat." Sandian San terlihat senang. "Maaf Patriark, bukankah masih ada 2 tingkatan lagi setelah mencapai tingkat bumi?" tanya Ryu mengingat kitab yang dia baca masih ada tingkat langit dan tingkat semesta lagi. "Kasusnya sama dengan anggrek darah naga. Jika kamu pergi ke dunia dewa dan mendapatkan harta langit buah persik bulan, maka kamu bisa mencapai tingkat langit bahkan sampai tingkat semesta. Tapi sama saja, kamu harus menyerap ribuan persik bulan baru bisa mencapainya," ucap Sandian San. "Jadi begitu, Patriark, bagaimana tingkat jiwa spiritual?" Ryu kembali bertanya. "Teknik jiwa juga ada 5 tingkatan, jiwa pendekar, jiwa petapa, jiwa raja, jiwa kaisar dan terakhir jiwa bumi. Tapi jika kamu memiliki buah tangan Buddha yang sangat memadai, maka kamu bisa mencapai jiwa langit bahkan jiwa tingkat semesta. Secara otomatis ranah kultivasimu juga meningkat, tapi sepertinya kamu telah mencapai ranah dewa. Aku rasa kamu sudah mengalami perjuangan hidup dan mati, dan sering melakukan pertempuran," ucap Sandian San. Patriark juga memberikan pembelajaran kepada Ryu tentang penguatan elemen, yaitu hanya ada 5 tingkatan maksimale sampai tingkat bumi. Jika ingin mencapai tingkat langit sampai tingkat semesta harus menggunakan buah apel matahari, yang kebetulan hanya bisa tumbuh di dunia manusia namun sangat sulit didapatkan.
karena buah apel matahari hanya tumbuh di tempat yang padat ki dan termasuk harta langit. Dengan penuh teliti dan kesabaran Patriark terus menjelaskan semua hal di dalam dunia kultivator, bahkan pengetahuan yang lain hingga Ryu begitu antusias dan tidak ingin melewatkan satupun dari penjabaran yang dikatakan oleh Patriark dengan penuh haru. Karena selama ini dia hanya belajar melalui kitab yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Sekalipun dia memiliki beberapa guru, namun tidak ada yang memiliki wawasan yang sangat luas seperti Sandian San. Ryu sangat bersyukur bisa masuk ke Sekte Menara Petir dan bertemu dengan Patriark Sandian San, bahkan jika dinilai dengan gunungan harta itu tidak ada artinya. Terima kasih atas bimbingan dan pengetahuan dari Patriark. Sudah semestinya aku mengembalikan kitab ini kepada pemilik sah, di mana aku menemukan kitab ini beberapa tahun yang lalu saat aku melakukan perjalanan. Ryu memberikan kitab petir kepada Patriark. Kitab petir yang sudah hilang ratusan tahun yang lalu. Sandian San begitu senang karena kitab harta klan Sandiano telah kembali. Ryuer, ceritakan padaku bagaimana kamu bisa menemukannya. Sandian San terlihat antusias. Maaf Patriark, aku menemukan kitab itu saat aku memasuki dunia kecil Tusi. Di mana ada kerangka manusia juga ada di situ. Jawab Ryu. Leluhur Sangdi terpintas dalam pikiran Sandian San. Ryuer, apa kamu juga menemukan kitab lain bersamanya? Tanya Sandian San. Ryu mengangguk meski sedikit ragu. Hahaha, akhirnya nama baik klan Sandian telah kembali. Sandian San terlihat senang lalu memberikan pesan jiwa kepada seluruh guru untuk berkumpul di lapangan sekte bersama seluruh murid. Ryuer, terimalah pemberian dariku. Sebagai ucapan rasa terima kasihku padamu. Aku harap kamu menemukan tempat yang cocok untuknya. Sandian San memberikan sebuah botol giok yang berisi bibit apel matahari. Patriark, tapi ini, Ryu merasa tidak enak. Nama baik klan sangat berharga dari harta langit. Terimalah, ucap Sandian San. Baiklah Patriark, Ryu berusaha menyembunyikan rasa senangnya. Ryuer, sepertinya tugasmu sangat berat. Kalau klan Feng dan klan Sui masih bisa berkompromi. Tapi kalau klan Bing dan klan Huo, mereka adalah orang-orang kejam dan licik. Maaf bukannya kami tidak ingin membantu, tapi situasi sekarang itu bukan hal yang baik. Kuharap kamu mengerti. Sandian San terlihat serius. Aku mengerti Patriark. Ryu terlihat senang karena jalannya terbuka untuk meninggalkan sekte. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, sebaiknya kamu meningkatkan kultivasimu terlebih dulu. Sandian San memberi saran. Terima kasih atas sarannya Patriark. Ryu menundukkan kepala. Sebaiknya kita ke lapangan sekte terlebih dahulu. Sepertinya mereka sudah menunggu kedatangan kita. Sandian San membawa Ryu ke lapangan. Sesampainya di lapangan, semua guru dan murid terlihat sedang menantikan kedatangan mereka. Sekte Menara Petir adalah semua anggota dari klan Sandian itu sendiri. Mereka tidak menerima anggota dari klan lain. Hanya Ryu dan Chenglah yang pertama masuk sekte di luar klan, karena kebetulan mereka memiliki petir yang langka dan tentu atas pertimbangan yang lain. Patriark pun langsung mengumumkan bahwa kitab petir warisan klan yang sempat hilang selama ratusan tahun yang lalu, kini telah kembali berkat bantuan Ryu. Mendengar ucapan dari Patriark mereka, semua guru dan murid terlihat senang karena merasa jati diri mereka seakan pulih kembali. Ucapan pujian kepada Ryu kini terdengar dari semua yang ada di tempat itu membuat Ryu tidak enak dan menganggap itu terlalu berlebih-lebihan. Ryuer, untuk kali ini saya secara pribadi sebagai Patriark Sekte Menara Petir juga sebagai wakil utama klan Sandian, memintamu untuk memberikan beberapa hal yang perlu kamu sampaikan. Sandian San memberi waktu untuk Ryu berbicara. Terima kasih untuk semuanya yang ada di sini. Untuk kali ini aku juga ingin menyampaikan mengenai keberangkatanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan karena saya tidak ingin di sini, tapi karena ada hal lain yang belum saya selesaikan. Ryu mencoba memberanikan diri. Mendengar ucapan tersebut semua guru dan murid menjadi terdiam dan saling memandang satu sama lain, bahkan beberapa murid beranggapan bahwa itu adalah ulah guru Erlong yang tidak memberikan bimbingan yang layak sebagai guru kepada muridnya.
Ryuer, maaf. Aku mengaku salah, tapi aku berjanji akan mengajarkanmu sebaik mungkin. Guru Erlong mengerti akan tatapan dari guru lainnya dan beberapa murid. Guru, ini tidak ada hubungannya denganmu ataupun yang lain. Tapi ini benar-benar karena keinginan pribadiku sendiri. Ucap Ryu. Saudara Ryu, apa kamu benar-benar ingin pergi? Yihua terlihat sedih seakan tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Ryu. Ryu mengangguk. Yihua yang begitu menyukai Ryu tanpa sadar air matanya langsung menetes yang seakan tidak bisa terbendung, lalu berlari menjauhi kerumunan dengan perasaan sedih bercampur malu. Saudara Ryu, aku harap kamu tidak melupakan kami di sini. Mungkin ini tidak terlalu dibutuhkan, tapi kuharap kamu menerima ini. Sandian Rou memberikan inti roh Kirin berusia ratusan tahun tingkat abadi. Kirin adalah siluman tingkat tinggi dan sangat langka. Meskipun usianya masih ratusan tahun, namun memiliki spiritual yang menyamai siluman lain yang sudah berusia ribuan tahun. Saudara Ryu, aku tidak sempat memberikan hadiah yang cocok untukmu. Tapi kiranya kamu bisa menerima. Cheng memberikan inti roh banteng iblis yang berusia ratusan tahun tingkat abadi. Para murid yang melihat itu hanya menggelengkan kepala mengingat banteng iblis lemah dari tingkat spiritual dan hanya mengandalkan fisiknya saja. Jika dijual di toko sumber daya sekalipun, mungkin saja mereka akan membeli dengan harga yang murah, namun mereka memaklumi karena Cheng baru beberapa bulan saja di benua bintang. Berbeda dengan Ryu, meskipun dia tidak membutuhkan inti roh di bawah usia 10 ribuan tahun lagi. Tapi sangat berharga untuk istrinya Seng Zishu yang awalnya hanya memakai energi kehidupan dari tumbuhan untuk kekuatannya, kini akan diganti dengan inti roh siluman, mengingat dia sudah memiliki darah campuran juga. Banteng iblis merupakan siluman yang memiliki fisik yang luar biasa jika digabungkan dengan inti roh Kirin, maka akan berbeda lagi ceritanya karena mereka akan saling menutupi. Junior, terimalah. Kuharap kamu tidak melupakan kami di sini. Sandian Dohuang memberikan inti roh kerbau tanduk api yang berusia ribuan tahun tingkat abadi. Kak Ryu, kuharap kamu akan kembali lagi ke sini suatu hari nanti. Yihua tidak ingin terlalu terpengaruh oleh perasaannya dan langsung menuju ke arah Ryu dan memberikan inti roh ular tulang putih yang berusia ribuan tahun tingkat abadi. Akan aku usahakan. Ryu juga menerima inti roh tersebut. Ryu sempat berpikir, kenapa itu sangat kebetulan. Mengingat inti roh yang mereka berikan itu sangatlah berharga, bahkan jika aja dulu dia mampu mengambil semua inti roh tingkat abadi maka kekuatannya sekarang pasti jauh lebih kuat. Ryu pun memberikan pesan jiwa kepada Xin Chie agar menyiapkan pil kultivasi untuk anggota sekte sebagai ucapan terima kasih mengingat kebaikan mereka. Ryuer, kau ambil saja semua kitab yang dipinjamkan padamu. Dengan begitu kita impas, ucap Guru Erlong. Beberapa guru dan murid lain juga tidak ingin ketinggalan memberikan hadiah kepada Ryu, karena telah membawa kembali kitab petir ke klan mereka. Ada yang memberikan koin emas, batu roh, inti roh siluman hingga terlihat tumpukan harta tersebut. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Kuharap kalian juga menerimanya sebagai ucapan terima kasih karena kalian telah menganggapku sebagai bagian dari keluarga sekte ini. Ryu memberikan tumpukan senjata hasil jarahannya dan juga pil kultivasi tingkat 8 yang sudah dicampur bunga spiritual krisan. Tentu saja mereka sangat senang karena senjata yang diberikan Ryu adalah senjata tingkat tinggi, apalagi ditambah dengan pil kultivasi tingkat 8 tetapi memiliki aura yang sangat kuat puluhan kali lipat. Ryuer, ini pil kultivasi tingkat 8, tapi kenapa auranya sangat kuat? Apa ini hasil gabungan dengan kelopak bunga spiritual krisan? Tanya Patriak sambil memegang sebuah pil kultivasi di tangannya. Patriak, aku juga tidak tahu, karena aku menemukannya saat aku terdampar di pinggir pantai saat diserang perompak. Ryu menyembunyikan identitas dari pil tersebut. Mereka pun langsung percaya mengingat, Cheng juga pernah menceritakan kalau dia seorang diri yang selamat dari serangan perompak saat menuju benua bintang. Saudara Ryu, ternyata kita mengalami nasib yang sama. Tapi kamu beruntung bisa menemukan pil yang sangat berharga ini. Cheng juga setuju dengan cerita Ryu.
Sebenarnya Ryu tidak enak harus berbohong, namun tidak semuanya harus dia ceritakan kepada orang lain. Jika begitu, aku pamit undur diri. Ryu melangkahkan kakinya menuju gerbang sekte. Saudara Ryu, jika kamu berkunjung ke istana kerajaan petir, pakailah lencana ini. Sandian Rou melemparkan sebuah lencana ke arah Ryu. Baiklah. Ryu menangkap lencana tersebut sambil berjalan. Sesampai di luar gerbang sekte, Ryu langsung menggunakan langkah kilat untuk mencari tempat yang aman di pinggiran hutan yang letaknya sudah jauh dari wilayah sekte. Merasa sudah aman, Ryu langsung menuju ke dunia kecil di mana ketiga istrinya juga menunggu kedatangannya. Suamiku, sambut mereka serempak. Aku rasa kita harus meningkatkan level kultivasi dulu sebelum melanjutkan perjalanan, ucap Ryu. Mereka mengangguk setuju. Istri Zishu, untuk sementara kamu seraplah inti roh ini dulu sebelum berkultivasi. Aku rasa kamu sudah mengerti. Ryu memberikan inti roh Kirin, inti roh banteng iblis, inti roh kerbau tanduk api, inti roh ular tulang putih, dan inti roh harimau gunung usia puluhan ribu tahun tingkat abadi pemberian Guru Wugui. Aku mengerti. Seng Zishu mengambil kelima inti roh tersebut. Aku akan menanam apel matahari ini dulu dan memberikan semua batu roh ini di pohon akar jiwa langit, ucap Ryu. Suamiku, biar aku saja yang menanamnya. Seng Zishu menadahkan tangan. Aku lupa. Ryu tersadar kalau masalah menanam sumber daya langka adalah keahlian Seng Zishu, lalu memberikan benda tersebut. Sesaat benih apel matahari langsung melayang di udara ke halaman depan rumah yang dibalut sebuah cahaya, kemudian masuk ke dalam tanah. Suamiku, jangan terlalu banyak pikiran. Xin Chie mengingatkan. Maaf, aku terlalu bersemangat. Kalian berkultivasi saja dulu untuk beberapa bulan, ucap Ryu. Dengan pil kultivasi yang kita miliki sekarang, aku rasa kita mampu mencapai minimal level 56. Pilnya ada di ruang sumber daya. Kami akan pergi dulu karena Kak Zishu harus menyerap inti roh terlebih dahulu sebelum berkultivasi. Xin Chie berjalan ke ruang kultivasi bersama Seng Zishu dan Huli Yue. Ryu sendiri langsung menuju pohon akar jiwa langit untuk memberikan batu roh, lalu menuju kediaman Zimayi dan Zimifeng agar merawat beberapa sumber daya langka untuk beberapa bulan ke depan. Tentu saja hal itu membuat Zimayi sangat senang, mengingat selama ini dia dan bawahannya hanya bermalas-malasan selain berkultivasi. Setelah memberi perintah, Ryu kembali ke Istana Emas langsung menuju ruang kultivasi. Di dalam ruangan yang besar tersebut, selalu memancarkan aura gabungan yang sangat kuat membuat Zimayi dan bawahannya seakan mengalami sedikit tekanan saat melewati wilayah istana ketika merawat sumber daya. Tidak aku sangka, aura majikan kita sangat mengintimidasi, ucap Zimayi. Kamu benar, mungkin suatu saat nanti mereka akan lebih kuat dari kita, ucap Zimifeng. Jika begitu, aku ingin minta tolong sama majikan kita agar menarik aura pembunuh ini yang terkadang membuat kepalaku seakan mau pecah. Bahkan bawahanku juga mengalami hal yang sama, ucap Zimayi. Aku dan pasukanku juga mengalami hal yang sama. Kami juga kadang sampai ada yang berhalusinasi hingga pingsan dengan aura pembunuh yang pekat ini, ucap Zimifeng. Aku rasa kita ada di tangan majikan yang cocok. Zimayi melanjutkan pekerjaannya bersama bawahan. Aku harap begitu. Zimifeng juga menjalankan aktivitasnya merawat semua hamparan bunga yang seakan tidak ada habisnya. Hal yang belum diketahui oleh para kultivator di benua bintang, di mana bermunculan organisasi misterius dari sekelompok dari dunia iblis, sekelompok dari dunia siluman, sekelompok dari dunia peri, bahkan dari dunia dewa yang memiliki tujuan yang sama yaitu menguasai dunia manusia. Bahkan ada dari dunia yang masih misterius juga masuk ke dalam dunia manusia di mana dari gabungan antara iblis dan dewa. Terlihat tiga sosok wanita cantik seusia 22 tahun yang seakan muncul dari ruang hampa di bagian hutan di benua bintang. Hahaha, akhirnya kita sampai juga, ucap sosok wanita berbaju merah dengan tingkat kultivasi level 58. Sepertinya dari kalangan iblis, dewa,
siluman dan peri juga lebih dulu datang dari kita, ucap sosok wanita berbaju biru dengan tingkat kultivasi level 58. Yinsi, Yunjiang, tujuan kita ke sini hanya mencari apel matahari saja, ucap wanita berbaju putih di tingkat kultivasi level 59. Tianhe, kamu tenang saja. Apa salahnya kita sedikit bermain di dunia ini sambil menjalankan misi? Ucap Yinsi. Apa yang dikatakan Yinsi itu benar. Aku penasaran, apakah ada di dunia ini yang lebih cantik dari kita? Yunjiang memainkan rambutnya. Jika itu ada, maka kita bunuh saja atau kita serap energinya. Dengan begitu, kita akan bisa lebih cantik lagi. Tianhe senyum jahat. Aku yakin, sepertinya tidak ada yang lebih cantik dari kita. Bahkan di dunia dewa yang terkenal akan keindahan dan kecantikan masih jauh dari kecantikan kita, Yinsi. Terlihat senang. Kamu benar. Bagaimana kalau kita sedikit bermain ilusi dengan beberapa pria di benua ini? Dengan begitu, kita akan mendapatkan sedikit keuntungan. Yunjiang memberikan usul. Aku sepakat. Lagi pula di dunia ini belum ada yang mencapai level 70 atau yang memiliki jiwa langit. Jadi aku rasa kita akan aman. Ucap Tianhe. Tapi, aku harap ingin mendapatkan jodoh di dunia ini. Soalnya dunia inilah yang terakhir kita kunjungi. Ucap Yinsi. Hahaha. Jodoh kita belum dilahirkan, jadi kita harus bersabar. Lagi pula, aku tidak mau cari pasangan di bawah levelku. Ucap Tianhe. Dunia dewa juga tidak ada yang membuat kita tertarik, apalagi dunia manusia ini, ketus Yunjiang. Lebih baik kita bermain ilusi dulu dengan manusia di sini. Jika perlu, kita bisa bermain dengan kelompok iblis, dewa, peri atau apapun yang kita temui, Yinsi yang sudah tidak sabar. Keduanya mengangguk. Sesaat mereka berjalan keluar hutan, langsung berjalan melalui jalan setapak untuk mencari korban mereka. Di suatu tempat lain di bagian benua bintang kini juga terdapat kelompok yang sedang berkumpul dengan sosok pria tua dan sosok wanita cantik berpakaian minim berwarna hitam seakan memperlihatkan kemolekan dan lekuk tubuhnya. Senior Beifang, sebaiknya kita mulai dari sini saja. Ternyata dari dunia siluman dan dunia peri itu juga sudah muncul di benua lotus, ucap wanita berpakaian minim. Nona Yuang, sebaiknya kita kumpulkan kekuatan terlebih dulu. Lagi pula peri dan siluman sudah lama menduduki benua lotus, aku yakin, mereka sudah mengumpulkan kekuatan, usul Beifang. Tentu saja, lagi pula mengumpulkan para kultivator di benua bintang ini bukanlah hal yang sulit. Dengan teknik iblis nafsu milikku dan teknik iblis penggoda semua bawahan, aku yakin banyak yang rela mati untuk kita. Yuang sangat yakin. Tapi tetap saja Nona harus berhati-hati. Karena kita tidak tahu dalamnya lautan. Beifang mengingatkan. Senior jangan khawatir, aku tahu resikonya, ucap Yuang. Satu lagi, meskipun kita tidak bisa menemukan keberadaan dewa di sini, tapi aku yakin, mereka juga memiliki tujuan yang sama. Apalagi ditambah 3 dewi iblis itu, kita akan kerepotan, ucap Beifang. Lagi-lagi 3 dewi iblis itu. Mereka cukup merepotkan dengan teknik ilusi sampah itu, membuat kita banyak kehilangan pasukan di dunia iblis. Ditambah lagi dengan dewa itu, aku yakin mereka akan menyusup di berbagai sekte, alih-alih dengan kata menegakkan keadilan. Tapi tujuan mereka sama busuknya. Yuang terlihat kesal. Sepertinya kita jangan sampai ketahuan, lebih baik kita bergerak ke sembunyi-sembunyi. Atau kita juga menyusup ke sekte aliran hitam di wilayah ini, usul Beifang. Itu lebih mudah. Serahkan saja padaku. Yuan senyum licik. Di benua lotus, di sekte lembah persik. Lapor Paktria. Sekte hutan siluman kembali menyerang kawasan pemukiman warga lagi. Jian Heng memberi informasi. Mereka seakan tidak ada efek jera sama sekali. Lalu bagaimana dengan murid kita? Tanya Lin Feng. Untuk sekarang mereka sedang dirawat karena banyak yang luka akibat insiden tersebut. Ucap Jian Heng. Kalau begitu, suruh Patriark Fang Yan dan semua sekte cabang untuk memperkuat penjagaan. Aku yakin,
sekte tirai bambu bawahan peri kegelapan itu pasti akan kembali menyerang. Perintah Lin Feng. Baik Patriark, Jian Heng memberi hormat dan langsung meninggalkan ruangan. Tetua Meng, bagaimana dengan penyisiran dari Tetua Kiksuan? Tanya Lin Feng. Untuk sekarang Tetua Kiksuan juga dalam perjalanan ke sini membawa anggota sekte pedang kuno untuk bergabung bersama kita. Ucap Liu Meng. Syukurlah. Tetua Tianba, bagaimana dengan Guru Lun dan Guru Jingmi? Tanya Lin Feng. Mereka telah berhasil memukul mundur sekte hutan siluman, ucap Tianba. Maaf Patriark, ada hal yang tidak kalah penting. Ada 4 sosok naga raksasa bersama pasukannya telah berhasil melumpuhkan serangan dari peri kegelapan saat berada di wilayah perbatasan kekaisaran wilayah ketiga gunung itu. Salah satu dari mereka yang bernama Naga Biru mengatakan kalau mereka adalah bawahan Tetua Agung. Ucap Jian Ying. Apa? Bagaimana bisa? Lin Feng merasa tidak percaya. Benar Patriark, saat kami kewalahan. Merekalah yang membantu kami bahkan menyembuhkan beberapa murid sekte yang sedang terluka. Jian Ying meyakinkan mereka. Kalau begitu, sepertinya mereka memang bawahan Tetua Agung. Aku harap jangan sampai ada anggota sekte kita yang mengganggu wilayah mereka. Dengan begitu, mereka akan merasa aman dan mungkin bisa membantu ketika kita diserang. Ucap Jian Ying. Tetua Jian Ying buat ketiga gunung itu sebagai wilayah terlarang sekte lembah persik, perintah Liu Meng. Baik Tetua Meng, aku juga berpikir demikian. Jian Ying langsung meninggalkan ruangan Patriark. Syukurlah, pasukan naga itu ada di pihak kita. Jika tidak, sekte kita bisa hancur. Lin Feng bernapas lega. Sepertinya Ryuer sudah menyiapkan segalanya sebelum dia melakukan perjalanan panjang, ucap Liu Meng. Semoga perjalanan mereka tidak terganggu, agar mereka bisa cepat kembali. Lin Feng penuh harap. Kalau begitu, kami pamit dulu. Liu Meng meninggalkan ruangan tersebut bersama yang lain. 1 tahun berlalu saat Ryu dan ketiga istrinya mulai berkultivasi, kini mereka telah keluar dari ruang kultivasi dengan sebuah senyuman puas. Ryu dan ketiga istrinya kini semua sudah mencapai level 56 dengan aura yang masih di tingkat Dewa Raja, tulang naga bumi, jiwa tingkat bumi dan ki tingkat bumi 1000 lingkaran. Untuk elemen, Ryu, petir tingkat langit, Seng Zishu, api tingkat bumi, Xin Chie, api tingkat bumi, Huli Yue, petir tingkat raja. Seng Zishu yang awalnya sudah berada di level 53 harus terlambat karena harus menyerap kelima inti roh siluman terlebih dulu, sehingga ada waktu jeda untuk melanjutkan berkultivasi. Istri Yue, sekarang saatnya kita akan menyerap inti petir terlebih dulu untuk mempelajari kitab gabungan petir. Ryu mengeluarkan 2 bola berbentuk mutiara yang bercahaya. Huli Yue mengambil 1 bola tersebut. Istri Chie, Istri Zishu, untuk kalian yang memiliki elemen api, aku akan mencarikan untuk kalian juga, ucap Ryu. Suamiku, tidak masalah. Kami akan tinggal di sini saja, sambil merawat tanaman sumber daya di sini. Ucap Seng Zishu. Benar suamiku. Aku juga akan membuat beberapa pil lagi jika sumber daya di sini sudah siap panen, ucap Xin Chie. Kalau begitu, aku dan istri Yue menyerap inti petir terlebih dulu. Ryu kembali ke ruang kultivasi bersama Huli Yue. Saat mencapai ruangan, Ryu dan Huli Yue langsung duduk dengan posisi berkultivasi lalu menelan inti petir. Sesaat mereka merasakan sakit, mulai dari tenggorokan hingga mencapai dada, namun mereka mencoba memusatkan inti petir mereka menuju dantian. Memakan waktu 2 jam, akhirnya mereka berhasil menempatkan inti petir tersebut di dalam dantian, lalu menyatukan dengan ki mereka hingga dalam posisi sempurna. Setelah proses tersebut selesai, Ryu dan Huli Yue kembali berjalan keluar istana untuk menemui Seng Zishu dan Xin Chie yang terlihat sedang bersama Zi Mai dan Zi Mifeng bersama bawahan mereka. Tuan, tolong kami Tuan. Zi Mai langsung menghampiri Ryu. Mai, apa yang terjadi? Tanya Ryu. Tuan, aura pembunuh yang pekat pada tubuh kami sangat mengganggu pikiran kami Tuan. Ucap Zi Mifeng. Apa kalian bisa mengolahnya menjadi aura dewa? Ryu bertanya kembali.
Jangankan seperti itu Tuan, untuk berkultivasi saja kami tidak bisa berkonsentrasi. Zimai mulai gelisah. Ryu merasa apa yang dikatakan Zimai dan Zimifeng memang benar. Jika aura pembunuh yang begitu pekat maka akan merusak organ otak dan organ vital lainnya. Baiklah, kami akan bantu kalian semua. Istriku, tolong bantu mereka satu persatu. Ryu langsung duduk di depan mereka. Ketiga istrinya mengangguk lalu mengambil posisi duduk. Gunakan spiritual kalian seperti menyerap inti roh. Letakkan tangan kalian pada tubuh mereka lalu berkonsentrasi untuk menyerap aura pembunuh mereka saja. Ryu memberi instruksi. Baiklah, jawab mereka serempak. Mai, Mifeng, kalian bergantian untuk maju. Usahakan untuk mengeluarkan aura pembunuh kalian secara perlahan. Ryu memberikan instruksi. Baik Tuan, Zimai dan Zimifeng langsung maju ke arah Ryu dan Seng Zishu diikuti bawahan mereka maju mendekati Xin Chie dan Huli Yue. Sesaat bayangan berwarna hitam pekat mengelilingi tubuh mereka dan secara perlahan masuk ke tubuh Ryu dan ketiga istrinya, kemudian diolah menjadi aura dewa. Proses itu pun terus berlanjut dengan memakan waktu yang sangat lama hingga membutuhkan 8-12 jam, tergantung tingkat kepekatan aura pembunuh mereka. Tepat 25 hari Ryu dan ketiga istrinya berhasil menyerap semua aura pembunuh yang ada pada Zimai dan Zimifeng beserta pasukannya. Mereka pun sangat senang karena tubuh dan kepala mereka terasa ringan dan otak mereka sudah berfungsi tanpa gangguan lagi. Untuk Ryu dan ketiga istrinya langsung mengolah semua aura pembunuh yang tersisa pada tubuh mereka selama 6 hari lamanya, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Terlihat Ryu dan ketiga istrinya berkeringat dingin, karena aura pembunuh yang mereka serap hampir menguasai pikiran mereka. Beruntung berkat aura dewa, terasa aura pembunuh seakan takluk. Terima kasih Tuan, Nyonya, mereka terlihat senang. Aura pembunuh kalian cukup membantu. Ryu merasakan auranya telah mencapai aura Dewa Bumi. Sepertinya sekarang kita sudah mencapai aura Dewa Bumi, ucap Seng Zishu. Tuan, kami pamit untuk kembali bekerja lagi. Zimifeng kembali bekerja bersama bawahannya. Terimalah kitab ini Tuan. Kitab ini aku temukan puluhan ribu tahun yang lalu, tapi aku tidak bisa membacanya. Zimai memberikan sebuah kitab. Ryu mengambil kitab tersebut lalu membukanya. Kami pamit undur diri Tuan, Zimai membawa bawahannya kembali menjalankan tugas. Ryu yang seakan terus membaca kitab tersebut, hingga membuat ketiga istrinya merasa heran dan saling berpandangan. Suamiku, kitab apa itu? Seng Zishu bertanya. Cermin kutukan. Tapi aku belum tahu jelas kegunaannya untuk apa. Di sini hanya dijelaskan teknik ini permanen dalam tubuh dan hanya bisa berfungsi jika benar-benar dalam bahaya. Tapi lembaran lainnya masih kosong, ucap Ryu. Suamiku, tidak ada salahnya kamu pelajari, ucap Seng Zishu. Aku rasa begitu, sepertinya ini tidak terlalu sulit. Ryu langsung bangkit lalu memperagakan apa yang ada di dalam kitab sambil merapalkan sebuah mantra. Seketika terlihat sebuah lingkaran cahaya putih dari atas kepala dan kakinya langsung masuk ke dalam tubuh dan kepala Ryu, yang seakan memancarkan sebuah cahaya beberapa saat hingga kembali seperti semula. Suamiku, bagaimana? Xin Chie terlihat penasaran. Sepertinya tidak ada perubahan, apa mungkin teknik itu gagal? Ryu merasa tidak ada perubahan dalam tubuhnya. Mungkin ada yang tertinggal. Syukurlah tidak terjadi apa-apa, ucap Huli Yue. Mungkin kitab ini belum selesai. Mengingat hanya satu halaman saja yang ada tulisannya, Ryu memasukkan kitab tersebut ke cincin ruang. Suamiku, bagaimana menurutmu jika aku, adik Chie dan adik Yue tinggal di sini saja untuk merawat semua sumber daya di sini? Tanya Seng Zishu. Aku pikir juga begitu. Lagi pula kita masih belum tahu bagaimana hebatnya kultivator di benua bintang ini. Ditambah kalian pasti akan jadi bahan perhatian orang di luar sana. Ryu memandang ketiga istrinya dengan senyuman. Suamiku, apa kamu cemburu? Huli Yue sedikit menggoda. Bukan masalah cemburu atau tidak. Tapi aku tidak suka melihat tatapan dari beberapa pria mesum di luar sana.
ditambah lagi kita akan kesusahan dalam menjalankan sebuah rencana. Bukankah kalian tahu saat kita menghancurkan semua cabang sekte tengkorak iblis, ucap Ryu. Kamu benar suamiku, bahkan kita sudah melakukan penyerangan dengan sembunyi-sembunyi, tapi masih saja ada yang tahu. Xin Chie membenarkan. Lebih baik kalian tetap berkultivasi meskipun tanpa aku. Dengan beberapa sumber daya yang ada, aku akan mencari batu roh lebih banyak lagi. Ucap Ryu, suamiku, kenapa teknik tulang naga, pengumpulan ki, dan jiwa spiritual kita tidak bisa lagi mengalami peningkatan dan hanya mencapai tingkat bumi semua? Seng Zishu merasa heran. Itu semua karena kita sudah mencapai batas maksimal. Tapi bukan tidak bisa lagi untuk mencapai ke tingkat langit hingga tingkat semesta, namun yang kita butuhkan sekarang adalah sumber daya harta langit. Ryu menjelaskan, suamiku, harta langit seperti apa itu? Tanya Xin Chie. Buah persik bulan untuk meningkatkan ki, kelopak bunga anggrek darah naga untuk meningkatkan kualitas tulang, dan buah tangan Buddha untuk meningkatkan jiwa spiritual. Tapi kita sudah memiliki salah satunya yaitu buah tangan Buddha, jadi kita tinggal menunggu waktu panen saja. Jelas Ryu. Satu lagi, apel matahari adalah harta langit untuk meningkatkan elemen kita. Aku harap apel matahari yang kita tanam cepat berbuah, mengingat istri Yue masih berada di level petir tingkat raja. Ucap Ryu, suamiku, kamu tenang saja. Jika itu berbuah, maka diprioritaskan untuk adik Yue terlebih dulu. Untukku dan adik Chie yang sudah berada di tingkat bumi akan belakangan saja, sampai adik Yue juga mencapai tingkat bumi. Ucap Seng Zishu, aku juga akan menunggu kalian semua sampai tingkat langit, biar kita sama rata kuatnya. Kalau begitu, aku ke dunia kita dulu, ucap Ryu. Suamiku, hati-hati, ucap ketiga istrinya. Ryu mengangguk lalu menghilang dari pandangan mereka. Di pinggir hutan, Ryu langsung berjalan menyusuri jalan setapak tersebut untuk mencari pemukiman warga. Setelah berjalan selama 5 hari, Ryu kini telah berada di depan gerbang kota Moguo yang terlihat sangat ramai dan memiliki penjagaan ketat. Kota Moguo adalah kota yang terletak di wilayah kerajaan petir, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kekaisaran Song dan menjadi jalur perdagangan antara kerajaan petir dan kekaisaran. Setelah menunggu antrian yang panjang, kini Ryu mendapat giliran untuk maju ke depan. Tanda pengenalnya Tuan. Pemimpin penjaga menyapa dengan ramah. Ini, Ryu memberikan lencana yang diberikan Sandian Rou. Silahkan Tuan. Pemimpin penjaga berkeringat dingin dan langsung mengembalikan lencana tersebut. Terima kasih penjaga. Ryu mengambil dan langsung berjalan memasuki kota. Terfikir oleh Ryu, bahwa dia harus memiliki sebuah peta untuk mempermudah perjalanan dan langsung mencari informasi kepada beberapa warga yang ada di sekitarnya. Setelah mengetahui kemana dia harus mencari, Ryu langsung menuju sebuah bangunan besar bernama Asosiasi Bulan Perak yang letaknya di tengah kota. Aku kira hanya ada di benua Lotus, gumam Ryu langsung masuk ke dalam dan terlihat sosok pelayan wanita berdiri di dekat sebuah meja panjang. Pelayan, apa di sini menjual sebuah peta benua bintang? Ryu langsung bertanya. Tuan mau peta biasa, peta tingkat sedang atau tingkat tinggi? Tanya pelayan. Aku mau mencari sebuah peta yang sedetail mungkin tentang benua bintang ini. Ucap Ryu. Jika itu yang Tuan cari, kami telah membawanya ke pelelangan yang diadakan di Asosiasi Pagoda Dagang seminggu ke depan, ucap pelayan tersebut. Apa tidak bisa dibawa kembali ke sini? Ryu mencoba keberuntungan. Tidak bisa Tuan. Itu sudah aturan yang mutlak. Jika Tuan ingin memilikinya, Tuan harus mengikuti acara lelang tersebut. Pelayan membayang ragu dengan Ryu. Baiklah pelayan. Terima kasih atas informasinya. Ryu berjalan keluar menuju Asosiasi Pagoda Dagang. Saat berada di depan Asosiasi Pagoda Dagang, Ryu langsung masuk menuju sosok wanita cantik yang sedang duduk di sebuah kursi yang sedang menulis sesuatu. Permisi Nona, apakah benar di sini akan mengadakan pelelangan seminggu ke depan? Ryu bertanya kepada wanita tersebut. Benar Tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Wanita tersebut sambil menyelidik.
Aku hanya ingin membeli sebuah peta yang katanya akan dilelang di sini, ucap Ryu. Maaf, tidak bisa Tuan. Jika Tuan ingin membelinya, maka Tuan harus mengikuti aturan dan untuk mengikutinya, Tuan juga ikut menyumbangkan suatu harta atau sumber daya yang langka. Wanita tersebut menggelengkan kepala. Baiklah Nona, aku akan kembali besok pagi ke sini dan akan memberikan apa yang Nona minta. Ryu langsung melangkahkan kakinya dan keluar bangunan tersebut. Aku akan menunggumu Tuan. Wanita tersebut terlihat penasaran. Sangat tampan. Tapi sepertinya dia orang baru. Semoga saja pemuda itu memberikan hal yang menarik. Wanita tersebut tersenyum membuat pelayan yang melihatnya merasa heran. Nona Zengi, sepertinya pemuda itu memiliki aura yang berbeda dengan yang lain. Terlebih dia sangat tampan, ucap salah satu pelayan tersebut. Aku juga berpikir begitu, Zengi terlihat senang. Apa Nona menyukainya? Sepertinya Nona tidak seperti biasa, ucap pelayan itu. Mau tahu apa kamu? Cepat kerjakan saja tugasmu. Zengi memperbaiki sikapnya. Baik Nona. Pelayan tersebut melanjutkan pekerjaannya. Di sebuah penginapan, Ryu langsung masuk ke dalam menuju meja kasir yang tidak jauh dari ruangan kedai di bawah. Pelayan, aku ingin memesan satu kamar terbaik dan makanan terbaik di sini, ucap Ryu. Ada Tuan, kebetulan masih tersisa satu. Harganya 150 koin emas semalam, ucap pelayan. Aku akan memesan selama seminggu, tapi makanannya bawakan saja di meja sana. Ryu memberikan 1050 koin emas lalu menunjukkan sebuah meja yang terlihat kosong. Baik Tuan, ini kuncinya. Untuk makanannya, nanti kami antar ke meja Tuan. Pelayan memberikan sebuah kunci kepada Ryu. Ryu mengambil kunci tersebut lalu menuju meja kosong. Sesaat kemudian dua pelayan membawa makanan pesanan menuju meja yang ditempati Ryu. Ini pesanannya Tuan, silahkan dinikmati. Ucap salah satu pelayan lalu meninggalkan tempat tersebut. Sambil menikmati hidangan, Ryu juga mendengar percakapan dari beberapa orang di meja yang cukup jauh darinya. Saudara, apa kamu sudah mendengar pasukan iblis dan sekelompok dewa sudah berada di dunia kita ini? Tanya salah satu kepada yang lain. Aku juga mendengar, mereka juga bersekutu dengan beberapa sekte. Aku tidak tahu apa tujuan mereka ke dunia ini, ucap salah satu dari mereka. Aku juga tidak tahu, jika mereka ada niat buruk, itu akan sangat merepotkan bagi benua bintang ini. Ucap yang lain, sepertinya mereka ingin menguasai dunia manusia. Jika itu terjadi, kita usir saja mereka. Betul sekali, jangan sampai mereka berkembang di sini. Tapi hanya satu masalah yang lebih berbahaya dari kelompok iblis dan dewa itu. Apa tentang rumor 3 dewi iblis itu? Benar saudara, mereka sudah banyak membunuh para kultivator yang sedang melakukan perjalanan dalam jumlah kecil. Makanya jika kami melakukan perjalanan harus melebihi 20 orang, jika tidak, maka mereka akan muncul dan membunuhnya dalam kondisi mengenaskan. Aku sependapat. Guru sekte kami saja yang sudah berada di level 62 juga mati dengan tubuh mengering saat berjalan sendirian. Aku pernah melihat mereka, saat itu aku bersama rombongan 15 orang sedang melakukan perjalanan. Mereka sangat cantik, bahkan melebihi dewi-dewi, tapi sayangnya mereka bertiga sangat kejam. Mereka menghisap energi kehidupan korbannya. Saudara, bagaimana kamu bisa lolos? Tanya mereka. Saat itu aku dan kelompokku dihadang oleh 3 dewi iblis tersebut, seketika kami semua hilang kesadaran dan mereka membawa kami ke sebuah goa. Saat itu kami seakan berhubungan intim dengan mereka. Pemuda itu menghentikan ceritanya karena malu. Lanjutkan saudara, seperti di sini semua pria, yang lain seakan faham. Saat itu kami seperti berhubungan badan dengan mereka. Seketika ada kelompok dari klan Sandian yang berjumlah 20 orang terlihat sedang berada di dekat kami yang membuatku tersadar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.